Salam dari Bayan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya, geng ya. Ini gue mau cerita beberapa pengalaman gue, geng. Ya percaya nggak percayalah gitu kan, horor-horor begitu kalau ternyata tuh di luar negeri memang ada, geng, begitu-begituan gitu kan. Cuman so far gue cuman meminta jangan sampai gue diperlihatkan ya. Kalau dengar-dengar suara sih ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan. Jadi kejadian itu baru kemarin, geng, gitu kan. Jadi kemarin anak gue sama suami gue tuh berenang ya kan, ceritanya mereka berenang lah, gue sendirian gitu kan. Gue sendirian, gue nonton YouTube, geng, ya kan. Awalnya gue nggak notice memang gitu kan, gue dengar suara ketokan, suara tok tok gitu kan. Awalnya tuh dia agak lama ketokan itu, yang gue pikir gue itu mertua gue mungkin lagi ngetokin apaan gitu kan. Ya udah gue nggak notice lah gitu kan, sampai akhirnya tuh eh, ketok 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 gitu, tapi jadinya agak lama gitu kan. Oh mungkin gue berpikir, oh itu mungkin bukan mertua gue ketok apaan sih gitu kan. Terus gue berpikir, oh mungkin tetangga gue, karena memang di belakang rumah gue ini ada orang yang lagi ngebangun rumah, geng, gitu kan. Gue pikir tuh dia kali, mereka kali ya. Ya udah, gue karena gue fokus gue lagi nonton YouTube, geng, masalahnya gitu kan. Ya udah, sampai akhirnya itu agak lebih kemari tuh agak lebih cepet, geng, gitu kan. Awalnya tok tok, jadi agak-agak lebih nggak lama kayak yang di semula gitu kan. Terus gue lihat jam gitu, gue enggak gitu kan, kan jam 5 nggak mungkin lah yang ngetok-ngetok belakang itu gitu kan, karena jam 3 jam 4 pun mereka udah kelar gitu kan. Dan juga selama ini tuh waktu dia kerja gitu nggak kedengeran memang, geng, karena kan jauh gitu kan. Udah gitu kan rumah sini kan rumah beton gitu kan, jadi nggak mungkin suara bising tuh nggak mungkin gitu kan. Ya udah, terus gue masih nggak apa ya, nggak ke distract gitu, karena gue ke distract sama YouTube gitu kan, nonton YouTube gue ini gitu kan. Sampai akhirnya gue notice, karena suara itu makin lama makin kenceng dan makin cepet, geng, sampai gue pas gue tek gitu kan, ini mah di rumah gue gitu kan, tapi ini suaranya deket karena ini menggema, geng. Suara, aduh anjir, aduh kan ini berinding, geng, anjir. Aduh, ya Allah, pas gue mau ke dapur itu, ketika hening tadinya tok tok itu menggema banget, geng, dua kali terus gitu kan. Langsung gue telepon temen, karena gue menghilangkan rasa takut, karena gue takutnya auzubillah min zalik, geng. Jadi biar suasana itu agak sedikit rame dan biar gue ke distract hal-hal yang enggak yang berbau horor lah atau bagaimana, gue ngerasa ada temen lah gitu kan, yang nggak ngerasa tuh nggak takut lagi gitu kan. Terus lagi saking asik-asik ngobrol, terus gue denger kayak ada suara ini loh, suara geter gitu, deret gitu kan. Gue lagi duduk di ruang tamu gitu kan, ini apaan sih suaranya kok makin lama makin kenceng gitu kan, apaan sih, gue cari gitu kan, nggak ketemu. Pas gue buka apa sih namanya, laci gitu kan. Lu tahu vape kan? Kalau vape itu kan kalau ada yang hmm, kalau ada yang sedot itu kan dia apa sih, ada lampunya nyala gitu kan. Nah pas gue buka itu lampunya nyala, geng, kayak orang habis isep gitu kan, lampunya nyala gitu. Gue kaget, geng, karena setahu gue ini vape udah lama gak gue pakai karena baterainya habis dan memang belum gue isi ulang gitu. Jadi gue udah lama, udah sekitar 2 bulanan kali gue nggak pakai, nggak, maksudnya gue nggak gunain vape itu karena memang isi ulangnya mau habis dan baterainya habis gitu kan. Gue langsung kaget dong gitu kan, ih kok bisa gitu kan. Ini saking gue mau ngebuktiin lagi, geng, gue ambillah itu vape itu gitu kan dari laci gitu kan, gue simpen di meja gue gitu kan, gue liatin nggak terjadi apa-apa, geng, ya kan. Terus gue coba dong, emang lampu baterainya merah, geng, emang belum dicas. Masuk akal nggak sih itu yang gue pikir. Ya bodoh ya udah, gue ngobrol-ngobrol sama teman gitu kan, gak lama suami gue pulang. Ya udah, akhirnya kita menyudahi lah ya telepon itu gitu kan. Ya udah, akhirnya gue cerita sama suami gue, kayaknya gue diganggu lah begini. Ya kalau ngomong sama orang bule ya, mereka tuh ya nggak percayalah hal-hal yang seperti itu, geng, gitu. Tapi ya ini juga ada kejadian juga, geng, ini juga epic juga sih kejadian ini beberapa bulan yang lalu, geng, ya. Tepatnya itu hari gue lupa, kapan-kapannya gue lupa gitu, pokoknya sekitar
sekitar sebulanan yang lalu lah, sebulan atau 2 bulan yang lalu lah, pokoknya sekitar segitu ya. Harinya tuh hari Rebo gitu kan, Rebo malam Kamis gitu kan. Jadi seperti biasa gitu kan, gue tidurin anak tuh sekitar jam 8 karena anak gue sekolah gitu kan, jadi gue tidurin dia dulu geng. Ya udah kita tidur gitu kan. Ya udah di tidur gue itu gue memang ngimpi geng, gue ngimpi siang hari. Jadi seolah-olah tuh gue lagi tidurin anak siang, tidurin anak gue siang-siang hari gitu kan. Sudah gitu gue denger bel geng, suara pencet bel sekali gitu kan. Spontan gue bangun gitu, dan gue jadi bangun beneran geng. Jadi bangunan tuh dari ngimpi gue itu, kata gue ini masih kengiang gitu kan, ada suara bel gitu kan. Gue lihat di jam, apa gue halu-halu ataupun gue gimana ya, kok gue tidur ini tidur siang, gue lagi ada yang ngebel gitu kan. Gue bangun, sampai gue bangun kok kayak ada beneran mencet bel gitu kan. Pas gue ngelihat jam tuh sekitar jam 12, belum jam 12 pas sih, jam 12 kurang berapa menit lah gitu kan. Gue sembari kayak apa sih gitu kan, ini ngimpi atau apa sih gue gitu kan. Ya udahlah ya, beberapa menit kemudian gue mau mencoba untuk tidur lagi ceritanya geng, ya kan. Gue mencoba tidur, ada pencet bel lagi geng. Jadi sekali itu gue ngerasa memang kayak ada pencet bel gitu kan. Kedua kali memang ada pencet bel, gue langsung spontan manggil suami gue karena suami gue lagi nonton TV geng gitu kan. Langsung suami gue bilang sama dia, siapa itu gitu kan, mungkin ada orang ataupun bagaimana yang minta pertolongan kita gitu kan. Langsung lah suami gue melipir karena di belakang sini kan, di belakang sini nih, ini ruang TV gue gitu kan. Jadi suami gue harus ngelewatin sini geng, ya kan. Dia agak sedikit lari-lari kecil gitu kan untuk ngecek gitu kan siapa yang pencet bel gitu kan. Tapi gue ngintip gitu kan, dari selangak tinggu kata dia nggak ada orang. Gue bilang nggak mungkin ya, karena kan cepet banget jaraknya gitu kan. Terus juga gue bilang sama dia gitu kan, kalau orang-orang sini tuh kayak biasa lah ya menggunakan lampu sensor geng. Begitu ada tamu ataupun ada orang, otomatis dia nyala gitu kan. Terus gue bilang sama suami gue, lampu sensor gimana? Kata dia tetap mati. Lah, berarti nggak ada pergerakan orang dong. Tapi lo denger kan suara bel, kata dia suara bel 2 kali. Lah, berarti bener yang gue pertama kali itu gue pikir itu ngimpi, ternyata memang bel beneran geng. Sampai kedua kali itu gitu kan, pas dicek nggak ada apa-apa geng, nggak ada pergerakan gitu kan. Suami gue suruh liatin gitu kan, ternyata kiri kanan depan tuh nggak ada pergerakan orang. Biasanya kalau ada orang kan apa sih, kelihatan lah bayangan gitu kan, ini tuh nothing. Udah gitu juga lampu sensor tetap mati. Tapi yang denger bel bukan gue doang, suami gue juga denger. Ternyata 2 kali geng ada pencet bel tengah malam. Gue bilang sama suami gue baru kali ini tengah malam gitu kan, yang gue pikir ya mungkin siapa gitu kan, lu ngundang temen lo atau enggak tadi yang kalau orang sini juga kalau lo mau ke rumah orang gitu kan, minimal tuh lo harus bikin janji dulu geng. Kalau lo nggak bikin janji ataupun bagaimana, nggak bisa geng ya. Orang sini tuh disiplin lah, jadi nggak bisa seenaknya gitu kan main ke rumah orang. Ya seperti itulah ya gengnya, kayak susah untuk dijelaskan, tapi kita mendengar gitu, dan mendengar bisa merasakan juga geng, karena merinding ataupun bagaimana tuh kita bisa merasakan seperti itu gitu kan. Dan juga jujur aja geng, banyak geng yang gue alamin di rumah ini khususnya. Dan memang mungkin juga kali ya, gue kan tinggal di agak sedikit bukit kan, tempat gue tuh banyak bukit geng. Yang gue percaya ya di bukit-bukit ini ya, mungkin kalau lihat secara langsung ya manusia kayak orang-orang bilang ya kosong, tapi menurut gue nggak kosong, ada yang nempatin di sana gitu kan. Cuman ya siapa-siapa ya walau memang kita hidup kan berdampingan gitu kan. Dan gue percaya gitu kan, misalnya gue lewat mana ataupun gue mau ke bukit, gue selalu baca bismillah, gue numpang dalam hati geng gue seperti itu ya kan. Ya seperti itulah gue, gimana ya, ya mungkin udah memang karakter orang Asia kali ya, mungkin kita percaya kan hal-hal yang mistik kayak gitu kan. Jadinya ya memang kita percaya kan memang Tuhan itu kan menciptakan manusia dan
makhluk-makhluk lain yang ada di dunia inilah, yang memang kita sebagai manusia hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat gitu kan.